Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Hari ini kita akan melanjutkan part pelajaran kita yang sebelumnya kita sudah bahas tentang berpikir kritis dan disebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ada di sana dikatakan ulul albab. Cirinya dua, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah dia berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Intinya dalam keadaan apapun dia mengingat Allah. Kemudian yang kedua adalah alladzina yatafakkarun. Dia kemudian berpikir tentang penciptaan alam semesta, tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ciri ulul albab ini ada 6. Yang pertama adalah dia bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Kita sudah berikan 3 contoh pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lainnya. Nah, ini ada satu penelitian dari Edwin Hubble, seorang ilmuwan astronomi. Beliau memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa ternyata 5 dari per 6 planet yang ada di tata surya ini semuanya menjauh. Semuanya menjauh, dari bumi menjauh. Misalkan ada satu planet yang dia jaraknya 1 juta tahun cahaya dari bumi, dia menjauh sekitar 168.000 ribu kilometer per detik. Nah, ini kalau ada planet yang 2 kali lipatnya, maka dia menjauh lebih jauh lagi. Ini artinya apa? Berarti terjadi perluasan terus-menerus. Nah, ini kemudian ternyata difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 47, langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami pun meluaskannya. Alladzina musiun, kami terus meluaskannya. Nah, kalimat musiun ini, kalimat meluaskannya ini ternyata bukanlah kalimat yang statis, tapi dia dinamis, artinya terus berkembang. Nah, ibarat kita niup balon, terus kita tiup balon, lama-lama apa yang akan terjadi? Balon itu kalau terus-menerus ditiup akan pecah, akan meledak. Nah, itu juga mungkin yang dikatakan dengan kiamat. Ketika alam semesta terus meluas, sampai pada titik akhirnya hingga kemudian terjadi ledakan. Kemudian cahaya bulan. Perhatikan bulan di malam hari. Bulan itu bercahaya dengan sendirinya atau dia merefleksikan cahaya. Nah, merefleksikan cahaya. Ternyata sebelumnya orang mengira bahwa bulan itu memiliki cahayanya sendiri, ya, memiliki cahayanya sendiri, cahaya terang bulan. Tapi kini kita mengetahui bahwasanya ternyata bulan itu bukanlah bercahaya sendiri, tapi dia merefleksikan cahaya matahari. Nah, 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 61, Maha suci Allah, Subhanallah, yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan dia menjadikan matahari asyam syiraj yang bercahaya dan bulan yang bercahaya dengan kalimat pilihannya redaksinya adalah qamar. Nah, refleksi, qamarun, cahaya yang berefleksi, artinya dia tidak bercahaya sendiri tapi dia merefleksikan cahaya, dan ini sesuai dengan ilmu modern. Kemudian yang selanjutnya adalah rotasi matahari. Matahari ternyata dia berotasi, berputar pada porosnya. Nah, sebelumnya orang memahami bahwa matahari itu berputar tapi dia tidak berotasi pada porosnya, artinya matahari statis. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 33 bahwasanya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar sesuai dengan garis edarnya. Nah, zaman modern membuktikan bahwa matahari butuh waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasinya. Bayangkan, firman Allah kalau kita baca sederhana, misalkan kita baca berlalu begitu saja, tanpa ada muatan ilmu pengetahuan yang kita terima, tapi dengan brainstorming, memikirkan secara mendalam, ternyata ada ilmu pengetahuan yang luar biasa di dalamnya. Kemudian hidrologi, siklus air, perputaran air. Pada tahun 1580, Sir Bernard Palissy membicarakan tentang siklus air untuk pertama kalinya tentang evaporasi air laut, penguapan air laut. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman jauh lebih daripada Sir Bernard Palissy yang mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 57, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Hujan disebut dengan rahmat Allah. Hingga apabila angin itu berlalu, kemudian kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Sepertilah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah sekali bagi Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mengambil pelajaran. Baik, yang selanjutnya adalah geologi, ilmu bumi. Para geologis berkata bahwa dalamnya bumi
itu sekitar 300.780 mil. Bagian intinya panas dan cair. Bagian luarnya kerak tipis, hanya 1-20 mil tebalnya. Dan ada kemungkinan besar ia akan berguncang karena fenomena melipat yang menciptakan gunung hingga kemudian mencegah terjadinya gempa. Fenomena melipat menjadikan gunung. Nah, gunung menjadi pasaknya bumi. Gunung menjadi pasaknya bumi, paku bumi, yang membuat bumi tidak mudah bergoncang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya 31, dan kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Oceanologi, ilmu tentang kelautan. Sebelumnya kita tahu bahwa ada dua jenis air, yaitu air tawar dan air asin. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi jenis air lain di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Bayangkan, ini terjadi di Laut Mediterania dan Rasulullah belum pernah ke tempat ini. Bagaimana Rasulullah bisa tahu kalau itu adalah karangannya? Nggak mungkin. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dua lautan yang tidak bertemu, seolah-olah ada membran, seolah-olah ada sel tipis yang memisahkan keduanya. Kemudian embriologi. Para ahli biologi meyakini bahwasanya ilmu pengetahuan tentang embriologi itu baru diketahui pada abad modern kita ini. Pada abad 19-20, ya. Sebelumnya tidak ada informasi tentang bagaimana proses janin di dalam rahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu sebagai firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun, dikatakan bahwasanya proses embriologi di dalam rahim itu begitu jelas sekali. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah, kemudian segumpal darah itu kami jadikan daging, kemudian dari daging itu kami jadikan tulang belulang dibungkus lagi dengan daging, hingga kemudian kita menjadi makhluk yang berbeda. Summa khalqan akhar, kemudian kita tercipta dengan yang berbeda-beda. Bayangkan, dari kata khalqan akhar aja kita bisa gali lebih dalam lagi bahwa wajah kita berbeda dengan orang lain. Wah, ada satu kasus memang mungkin ya orang mirip gitu ya dengan generasi sebelumnya atau mirip dengan si A si B. Nah, tapi itu kasus yang jarang sekali terjadi dan tidak 100% mirip. Bahkan anak kembar sekalipun yang identik dia punya perbedaannya. Ini membuktikan firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ini. Summa khalqan akhar, kemudian kami ciptakan dia dengan bentuk yang lain. Tapi kita tidak fokus ke sana. Kita fokus ke bagaimana proses terjadinya bayi di dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankannya, luar biasa. Ini prosesnya. Kemudian botani, ilmu pertanian. Allah menciptakan semua jenis buah-buahan berpasang-pasangan. Nah, pasang-pasangan sudah kita bahas sebelumnya bahwa tidak hanya laki-laki dan perempuan saja, tapi juga ada pasangan-pasangan yang lain, positif, negatif, atas, bawah dan sebagainya, siang, malam dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 3, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Jadi bagaimana putik dan benang sari bersatu, mereka berpasang-pasangan hingga kemudian berbuah, menjadi buah yang kita nikmati. Kemudian ini tentang proses terjadinya hujan, tadi sudah kita bahas. Ini di skip saja karena kita sudah bahas. Kemudian zoologi, tentang ilmu kebinatangan. Binatang dan burung-burung hidup berkomunitas sebagai manusia. Kita belum pernah menemukan adanya burung pipit berteman, bergaul dengan burung elang misalnya, ya. Di mangsa dia kan. Nah, dia akan berkumpul dengan komunitasnya sendiri. Manusia biasanya identik dengan komunitasnya sendiri, atau dalam bahasa lainnya dikatakan dengan primordial. Kalau ada orang di luar negeri misalkan, dia akan senang sekali bertemu dengan orang Indonesia, sesama orang Indonesia. Atau dia kuliah di mana, di Harvard University dan sebagainya, Istanbul University, dia bertemu dengan orang bahkan dari tanah asalnya sendiri, misalnya sesama orang Semarang, sesama orang Palembang dan sebagainya, dia senang sekali bertemu. Nah, itu adalah sifat manusia, senang berkomunitas dengan komunitasnya sendiri. Nah, binatang juga seperti itu, mereka senang berkomunitas dengan komunitasnya sendiri, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat seperti kamu. Jadi burung-burung dikatakan sama seperti kita, ya. Juga bergambar tentang burung berkomunitas dengan sesamanya sendiri. Kemudian lebah.
Lebah bisa menemukan jalannya sendiri, seolah-olah lebah ahli dan dia memiliki GPS di dalam dirinya. Dia bisa kembali walaupun dia terbang kemanapun dia pergi, dia akan bisa pulang kembali, tidak akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah, kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Corona belum ketemu obatnya. Saya nggak mau berkata pasti, tapi mungkin saja madu bisa menjadi obatnya, karena madu adalah obat segala jenis, ya, obat segala jenis yang mampu menyembuhkan manusia. Begitu juga dengan habatus sauda. Ya. Kemudian selanjutnya ini tentang laba-laba, yang dikatakan bahwa gaya hidup laba-laba, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia berlindung kepada pejabat, dia berlindung kepada dukun, dia berlindung kepada orang tua atau kepada siapapun selain Allah. Dia seolah-olah seperti laba-laba yang berlindung dengan jaringnya. Menurut dia kuat, tapi menurut orang lain diterpa oleh tangan kita, maka jaring laba-laba itu mudah rusak. Selanjutnya Allah berbicara tentang gaya hidup semut. Bagaimana semut berkoloni, bagaimana semut bekerja sama, ya, bersilaturahim ketika dia bertemu. Itu semua difirmankan Allah dalam surat An-Naml ayat 17 sampai 18. Saya percepat saja biar tidak membosankan. Maaf kalau terlalu cepat. Kemudian reseptor rasa sakit. Ada yang pernah bertanya ke saya, Pak, di akhirat nanti manusia masih bisa merasakan indera tidak ya? Inderanya, indera macam-macamnya. Nah, menurut saya masih. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 56, ketika kita masuk neraka, sesungguhnya orang-orang kafir, naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari masuk neraka, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, telah kami masukkan dia ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan yang lain supaya mereka merasakan azab. Ya. Merasakan berarti kan indera perasa. Nah, indera perasanya mampu dia rasakan di akhirat nanti, khususnya yang masuk neraka. Yang masuk surga dia merasakan nikmatnya surga. Jadi artinya dia masih bisa mengindra di akhirat nanti. Allahu a'lam. Nah, ini rasa sakit. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari api neraka. Bayangkan kulit kita kecubit sakit, ya kan? Ada yang pernah bertanya, Pak, setan kan terbuat dari api, neraka api. Bagaimana bisa setan merasakan sakit sedangkan mereka sesama api, neraka api, setan api. Nah, ini juga sama. Tangan kita ini kulit, ya kan? Pipi kita juga kulit. Kalau digambarkan dengan keras, sakit juga kan? Sama-sama kulit padahal. Ini analogi saja. Kemudian, nah, siapa yang menyebutkan itu semuanya di dalam Al-Quran? Nah, jawabannya adalah surat Al-Qasas ayat 30. Ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Ya Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ada yang pernah bertanya, Pak, bagaimana Allah itu kok namanya Allah? Nah, kok dia tidak yang lain? Yang disebutkan oleh nama-nama Tuhan yang lain kan banyak ya dalam agama yang lain. Tapi Islam menyebutnya Allah. Allah sendiri yang menyebut dirinya dengan nama Allah. Ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Baik. Ini latihan. Ya. Tadi kan sudah banyak ya ayat di dalam Al-Quran yang membuat kita kemudian harus berpikir kritis, brainstorming, memikirkan secara mendalam hingga muncul ilmu pengetahuan. Nah, ini latihan saja, bisa kalian lakukan sendiri di rumah masing-masing. Pikirkan satu teknologi masa depan yang belum ada saat ini, yang dia terinspirasi dari alam, ya, belum ada saat ini. Kira-kira nanti mungkin misalkan contohnya, misalkan sepatu terbang sehingga orang bisa terbang dengan pakai sepatunya. Mungkinkah terjadi? Bisa jadi mungkin. Apa yang kita anggap mustahil di masa depan bisa jadi itu adalah sesuatu yang mungkin. Seperti di zaman kita, mungkin orang yang hidup di zaman Fir'aun ketika dia melihat HP, wah, apa ini, ajaib sekali nih, wah, nah, itu bisa jadi sihir mungkin dianggapnya dan sebagainya. Tapi sesuatu yang dianggap mustahil oleh orang lain bisa jadi itu mungkin terjadi. Kemudian tadi ciri-ciri ulul albab ya, yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu pengetahuan. Nah, kita penjelasannya panjang, tapi yang lain ini cukup disebutkan saja, yaitu selalu berpegang teguh kepada kebaikan dan keadilan. Yang dia pegang adalah kebaikan dan keadilan. Kemudian teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori ataupun dalil yang dikemukakan oleh orang lain.
Kemudian yang keempat adalah sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Kelima, istiqomah dalam menjalankan sholat malam, qiyamul lail. Lalu keenam, takut kepada Allah. Tadi saya menyebutkan 6 ya, 6 sifat ulul albab. Mudah-mudahan ini semuanya, saya kembalikan, ini semuanya ada di dalam diri kita, sehingga kita sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul albab. Ya, kita adalah ulul albab, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini yang terakhir, selain terakhir, manfaat berpikir kritis. Yang pertama adalah mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah. Kemudian menjadi arif bijaksana dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Kemudian terakhir, mendorong umat melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.